Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Mbak Devi Mariatul Istiqomah dan saya Kifan Wigrahanto akan menyampaikan materi pada bab 12 tentang analisis data kualitatif. Yang selanjutnya adalah melakukan analisis data kualitatif. Jika dalam penelitian kuantitatif lebih menekankan tentang statistik, namun pada data penelitian kualitatif, para peneliti harus benar-benar menelaah data yang ada secara sistematis dengan melakukan interpretasi terhadap data yang ada. Melakukan analisis data merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penelitian. Peneliti tidak akan selesai jika data-data yang telah diperoleh tidak dianalisis. Melalui kegiatan analisis, peneliti akan memperoleh hasil temuan peneliti yang kemudian akan dimaknai oleh peneliti dan dilanjutkan dalam kesimpulan. Pada dasarnya, analisis data adalah pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk membantu peneliti menemukan makna atau arti. Melalui kegiatan ini, hasil penelitian dapat dipublikasikan kepada orang lain. Secara umum, Hatch menunjukkan ada 5 model analisis data kualitatif, yaitu tipologis, analisis induktif, analisis interpretatif, analisis politik, dan analisis polifokal. Namun, model analisis data yang diajukan oleh Hatch ini bukan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis data kualitatif. Selanjutnya akan dijelaskan tentang berbagai macam analisis data kualitatif. Yang selanjutnya adalah analisis tipologika. Analisis tipologika berarti dimulai dengan cara membagi data secara keseluruhan menjadi kategori-kategori atau grup-grup berdasarkan tipologis yang telah ditentukan. Tipologi-tipologi dikembangkan dari teori, akal sehat, dan atau tujuan penelitian, dan apa yang terjadi dalam pengolahan data awal dengan pengelompokan tipologis tersebut. Analisis ini sangat berbeda dengan pendekatan induktif karena kategori muncul dari analisis data secara utuh atau keseluruhan. Dalam analisis tipologis, langkah awal adalah dengan membaca kumpulan data dan membagikan menjadi elemen, yaitu memisahkan dari keseluruhan berdasarkan yang telah ditentukan dari kategori. Dalam Hatch 2002 halaman 153 menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis tipologis sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi tipologi untuk dianalisis. Yang kedua adalah membaca data, menandai data yang berhubungan dengan tipologis yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah membaca catatan dengan tipologi, yaitu merekam ide-ide utama dalam catatan pada lembar rangkuman atau ringkasan. Yang keempat adalah mencari pola, hubungan, tema, dan tipologi. Yang kelima adalah membaca data, yaitu menandai catatan menurut pola yang telah diidentifikasi dan tetap merekam atau mengambil catatan berdasarkan elemen atau unsur dari pola tersebut.
Yang keenam adalah menentukan data yang mendukung pola dan mencari contoh lain di luar data dari pola tersebut. Yang ketujuh adalah mencari hubungan antara pola yang telah diidentifikasi. Yang kedelapan adalah menuliskan pola ke dalam satu kalimat generalisasi atau yang bisa disebut umum. Yang kesembilan adalah memilih kutipan data yang mendukung generalisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah analisis induktif. Semua analisis kualitatif ditandai dengan lebih menekan pada pengelola informasi secara induktif, bukan deduktif. Bahkan model tipologi yang memulai deduktif tergantung pada pemikiran induktif dalam beberapa langkah-langkahnya. Proses pemikiran induktif dimulai dari hal-hal yang spesifik menuju hal-hal yang umum. Analisis data induktif yaitu mencari pola makna dalam data sehingga pernyataan umum tentang fenomena yang diselidiki dapat dibuat. Analisis induktif dimulai dengan memeriksa data tertentu, kemudian mencari pola berdasarkan pengalaman individu, kemudian dibuktikan untuk pola-pola tersebut sebagai status dari pernyataan yang menjelaskan secara umum. Dalam bab ini, Hatch juga menjelaskan langkah-langkah dalam analisis induktif sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca data dan identifikasi kerangka analisa. Yang kedua adalah membuat domain berdasarkan pada hubungan semantik yang ditemukan dalam kerangka analisa. Yang ketiga adalah mengidentifikasi domain yang menonjol, menetapkan kode, dan melupakan sejenak domain yang lain. Membaca kembali data, menyaring kembali domain yang menonjol, dan mencatat atau menemukan hubungan yang ditemukan dalam data. Yang kelima adalah menentukan kategori-kategori yang mendukung data dan mencari data yang tidak cocok atau bertentangan dengan kategori yang telah ditentukan. Yang keenam adalah melengkapi analisis dalam domain. Yang ketujuh adalah mencari tema di seluruh domain. Yang kedelapan, membuat garis induk yang mengekspresikan hubungan di dalam dan di antara domain. Memilih kutipan data untuk mendukung unsur-unsur data atau penelitian atau temuan yang ditemukan oleh peneliti. Model induktif tidak selalu cocok atau bekerja untuk setiap jenis studi. Penelitian induktif cocok untuk studi atau penelitian yang menekankan penemuan makna budaya dari kumpulan data yang besar yang meliputi pengamatan data, misalnya etnografi, mikroetnografi, observasi partisipan, teori dasar, interaksi simbolik, dan studi penyelidikan naturalistik. Kelebihan analisis induktif adalah kekuatan dalam mendapatkan makna data yang kompleks yang telah dikumpulkan dengan fokus yang luas dalam pikiran. Hal ini menyediakan pendekatan sistematis untuk memperoleh jumlah data dengan jumlah yang besar dengan cara yang memungkinkan dan peneliti merasa yakin bahwa apa yang mereka laporkan memang mewakili
situasi sosial mereka. Yang berikut adalah analisis interpretatif. Interpretatif dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai memberi arti atau makna pada data. Hal ini berkaitan dengan membuat inferensi, pengembangan analisis, melampiaskan signifikansi, pengembangan pemahaman, pembuatan kesimpulan, dan ekstrapolasi pelajaran. Penginterpretasian menempatkan peneliti sebagai pemeran aktif dalam proses penelitian. Interpretasi dapat diartikan sebagai proses produktif yang membuat beberapa arti dari sebuah peristiwa, objek, pengalaman, atau teks. Dalam hal ini, Hatch menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisa interpretatif. Yang pertama adalah membaca data untuk mendapatkan makna secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengulas pengaruh dari dalam jurnal penelitian dan atau kumpulan di protokol dan rekamlah, tulislah di memo. Yang ketiga adalah membaca data, mengidentifikasi pengaruhnya, dan rekam atau tulis pengaruh di memo. Yang keempat adalah mempelajari memo untuk interpretasi yang menonjol. Yang kelima adalah membaca kembali data, coding tempat di mana interpretasi yang didukung atau yang diragukan. Yang keenam adalah menulis draft ringkasan. Yang ketujuh adalah mengulas interpretasi dengan peserta yang lain atau partisipan. Yang kedelapan adalah menulis revisi ringkasan dan identifikasi kutipan yang mendukung interpretasi. Untuk selanjutnya analisis politik, Hatch pada bukunya di tahun 2022 di halaman 192 menjelaskan bahwa dalam analisis politik diperlukan langkah-langkah yang tepat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca data untuk mengetahui makna secara keseluruhan dan mengulas entry dari data sebelumnya dicatat seperti jurnal penelitian. Dan yang kedua, menulis pernyataan refleksi diri untuk menjelaskan posisi ideologis peneliti dan mengidentifikasi isu-isu ideologis berdasarkan konteks yang diselidiki. Dan yang ketiga, membaca data, menandai tentang isu-isu yang berkaitan dengan fokus ideologi sebagai bukti. Dan yang keempat, mempelajari data-data yang telah ditandai, kemudian membuat generalisasi yang mewakili hubungan potensial antara konsentrasi ideologis dan data. Dan yang kelima, membaca kembali keseluruhan data dan coding data berdasarkan generalisasi yang telah Anda buat. Dan yang selanjutnya, yang keenam, memutuskan generalisasi didukung oleh data atau tidak, dan menulis draft rangkuman. Dan yang ketujuh, melakukan negosiasi makna dengan peserta partisipan isu-isu dari peningkatan kesadaran emansipasi dan resistensi, menulis revisi ringkasan dan mengidentifikasi kutipan yang mendukung generalisasi. Jadi seperti itu terkait langkah-langkah yang tepat untuk analisis politik. Selanjutnya, analisis polivokal. Analisis polivokal ini disusun sebagai salah satu jenis analisis yang cocok dalam asumsi paradigma pasca strukturalis. Jadi, pasca strukturalis ini tidak dimaksudkan untuk memaksa, tetapi untuk menyarankan hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyelesaikan analisis tersebut, gitu. Nah, dalam Hatch di tahun 2002
di halaman 202 menjabarkan langkah-langkah dalam analisis polifokal sebagai berikut. Yang pertama, bacalah untuk mendapat makna secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasi segala sesuatu yang dapat berkontribusi terhadap data, termasuk Anda sendiri. Dan yang ketiga, bacalah data, tandai hal yang penting di mana suara-suara tertentu didengar. Dan yang keempat, pelajarilah data yang terkait dengan masing-masing temuan, memutuskan mana temuan yang akan dimasukkan dalam laporan Anda, dan menulis sebuah narasi menjelaskan masing-masing temuan yang dipilih tersebut. Dan yang kelima, bacalah seluruh kumpulan data, carilah data yang diperbaiki atau ubahlah cerita Anda. Yang keenam, kemungkinan jika memungkinkan, tambahilah cerita kembali kepada mereka yang memberikan kontribusi sehingga mereka dapat memperjelas, memperbaiki, atau mengubah cerita. Dan yang ketujuh, tulislah revisi cerita yang mewakili masing-masing temuan untuk dimasukkan. Nah, analisis polifokal diciptakan untuk memberikan sebuah cara untuk peneliti pasca strukturalis berbasis data secara sistematis dalam menghasilkan temuan. Tujuan yang spesifik adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan banyak suara untuk mengekspresikan banyak kebenaran sebagai lawan dari suara penulis yang menyajikan kebenaran. Koneksi untuk penelitian jenis lain yang mungkin tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Sebagai contoh, studi kasus yang diselenggarakan dengan cara menghasilkan kasus mewakili berbagai perspektif atau etnografi polifokal yang menyajikan banyak kebenaran melalui lensa dari partisipan atau peserta yang berbeda. Nah, selanjutnya analisis berbasis komputer. Analisis menggunakan program komputer ini bertujuan membantu dalam pemilahan dan organisasi data sebagai alternatif yang efisien untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan tangan. Beberapa mahasiswa menggunakan program komputer dirancang untuk membantu para peneliti kualitatif melakukan analisis data dan dapat dibuktikan bahwa dengan bantuan komputer dapat membantu menganalisis data. Keuntungan dari analisis bantuan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, program menyediakan sistem file dan membantu peneliti dalam menyimpan dan mengorganisir data tekstual dengan jumlah yang besar. Dan selanjutnya, komputer dapat menghemat waktu dan mengurangi kerepotan terutama di bidang coding, mengambil, menampilkan, menghitung, dan penyortiran. Ini semua bisa dilakukan dengan komputer gitu. Dan selanjutnya, yang ketiga, komputer dapat memaksa peneliti untuk dapat mengorganisir dan merencanakan dengan baik sehingga mendorong pendekatan sistematis untuk analisis. Yang keempat, kebanyakan program analisis mendorong penelitian untuk mempelajari data dari baris demi baris, memastikan untuk membaca dengan lebih berhati-hati berdasarkan data. Dan yang selanjutnya, komputer membuat tulisan, mengedit, dan menulis ulang lebih mudah. Dan yang keenam, beberapa program dapat membuat tampilan grafis dari analisis yang dapat diambil dengan waktu yang lebih lama dan atau memerlukan keahlian khusus. Setelah berbicara tentang kelebihan, ada beberapa kelemahan dari analisis yang dibantu komputer, dijabarkan sebagai berikut ya. Yang pertama, kebanyakan program bersifat kompleks dan cara manual sangat tidak membantu. Hal ini berarti dibutuhkan waktu yang tidak produktif untuk belajar menggunakan untuk mendapatkan keuntungan penuh dalam analisis model ini. Dan yang kedua,
para peneliti dapat membuat keputusan analitik berdasarkan apa yang dapat dilakukan komputer, bukan apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, penggunaan komputer dapat mendorong peneliti untuk melupakan konteks studi dan data diatur secara keseluruhan. Yang keempat, sebagai kategori yang ditetapkan dalam program komputer, peneliti mungkin enggan untuk memikirkan kembali atau mengubahnya. Dan yang kelima, program komputer bervariasi dalam fitur dan penerapannya. Untuk pendekatan penelitian tertentu, yang berarti bahwa program yang tidak sesuai mungkin dipilih untuk proyek tertentu. Dan yang keenam, data dan analisis yang lengkap dapat berpotensi hilang melalui kegagalan teknis dan kesalahan manusia. Baik, itu tadi presentasi dari Mas Kifan dan saya, Devi Mariatul Istiqomah. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih.